Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan khususnya di Gereja Toraja Jemaat Dadi. Malam hari ini kembali kita akan menikmati saat teduh malam sebelum kita beristirahat. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami hari ini. Kami akan beristirahat malam ini. Namun sebelumnya, kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman ini meneguhkan dan menguatkan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 105 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5 demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman dan memperlakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus yang punya firman ini selama-lamanya. Dari seluruh rangkaian pembacaan ini, tema kita malam ini hidup yang bersyukur. Hidup yang bersyukur. Konon kisah ada 3 orang bertetangga. 2 orang bapak penjual ikan kering dan penjual payung, dan seorang ibu. Bapak penjual ikan kering dan penjual payung ini seringkali bersungut-sungut ketika situasi hidup tidak menguntungkan baginya. Ketika musim kemarau tiba, penjual payung bersungut-sungut karena payungnya jarang yang beli. Ketika musim hujan tiba, penjual ikan yang bersungut-sungut karena ia tidak dapat menjemur ikan sehingga ikan keringnya tidak banyak yang bisa dijualnya. Dalam keluh kesah mereka ketika mereka berjumpa bertiga, ibu yang bijaksana memberikan nasihat bahwa apapun situasi hidup, baik atau buruk, kasih Tuhan tetap ada, selalu ada, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kepada penjual ikan dan penjual payung, ibu itu memberikan nasihat bahwa ketika musim kemarau tiba, penjual payung bukanlah di sana tidak ada kasih Tuhan, toh tetap ada yang membeli payungnya. Hal yang sama berlaku bagi penjual ikan. Bagaimana kalau terus-menerus kemarau, maka terjadi kekeringan, ikan tidak dapat bertelur dan berkembang biak. Apa yang akan dijual, apa yang akan dikeringkannya? Jadi ingatlah bahwa perbuatan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Perbuatannya itu ajaib. Dan karena itu, mari apapun situasi, kita harus selalu bersyukur. Lalu apa arti firman ini? Apa pesan firman bagi kita malam ini jemaat Tuhan? Yang pertama, apapun situasi hidup kita, seperti nasihat ibu yang bijaksana kepada penjual ikan dan penjual payung, kita pun juga harus ingat bahwa dalam segala situasi, bahkan dalam kesulitan sekalipun, kasih Tuhan ada,
Kasih Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru dalam kesulitan, di sanalah kasih Tuhan semakin indah, teramat indah dalam hidup kita. Karena itu, apapun situasi hidup kita, kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi mari kita terus bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Karena itu, Ia selalu ada untuk menolong kita. Ia tidak meninggalkan kita. Ia selalu ada dengan segala perbuatan-perbuatannya yang baik. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Itu baik. Dan kebaikannya patut kita syukuri. Karena itu mari kita selalu hidup dalam ungkapan syukur kita. Karena di dalam ungkapan syukur itulah kita boleh menyadari kehadiran Tuhan yang selalu nyata, ada, dan tidak meninggalkan kita. Khusus dalam memaknai COVID-19 saat ini, firman Tuhan hadir meneguhkan kita bahwa memang kita ada dalam situasi sulit saat ini. Tapi justru dalam situasi sulit inilah mari kita semakin mengantar hidup kita kepada Tuhan dalam penyerahan yang seutuh-utuhnya. Sehingga kita boleh dimampukan memaknai hal ini dalam pengharapan akan kasih Tuhan yang indah. Memang saat ini kita ada dalam berbagai pergumulan. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Ia tidak membiarkan kita. Karena itu, apapun situasi kita, sekalipun kita dalam situasi sulit saat ini, mari kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita mampu melihat segala hal di dalam kasih Tuhan. Bahwa apapun itu, kasih Tuhan mengatasi segala persoalan. Kasih Tuhan mengatasi segala beban. Kasih Tuhan mengatasi segala pergumulan. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala perkara-perkara hidup kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah atau saat teduh kita malam ini, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati dalam saat teduh malam ini. Firman-Mu biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan secara sempurna dalam hidup kami. Agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh gumul juang mereka, dalam rumah tangga, dalam karya kerja mereka. Berkati jemaat-Mu yang terdampak COVID-19. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi segalanya dalam kasih-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam segala dinamika mereka. Bagi mereka yang berulang tahun, bagi mereka yang bersyukur karena ulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, kelahiran anggota keluarga, kesembuhan, sempurnakan seluruh sukacita jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menikmati segala yang terbaik dan karenanya selalu bersyukur. Berkati para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bapak Sulaiman Padolo, Ibu Bapak Titus Tandi, Bapak ES Lebang, Nyonya Marta Barung, Nyonya Agustina Layuk Allah, Ibu Apali Allah, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Cunigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan, dan Ibu M. Tandirerung. Kuatkan para lansia kami, teguhkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, kesembuhan pemulihan kiranya Tuhan nyatakan. Ibu Yohana Mandaling, Ibu Thomas Paya, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda,
Nyonya Elebang, Nyonya Matius Nimbo, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntolobo, Frankie Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nyonya Epong Tengko, Ibu Alfrida Tandililing, hambamu Diaken Julianus Nurasomba di Rumah Sakit Siloam, Iren Euneke Lebang di Rumah Sakit Bayangkara. Mari Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka. Bagi pemerintah bangsa negara kami, mari Tuhan teguhkan dalam perjuangan memutus COVID-19. Kehidupan kami sepanjang istirahat malam ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua kasih-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.